Saya bahkan nantang kawan-kawan, tunjukkan saya satu negara aja di dunia, satu aja, termasuk negara maju semua, yang mendahulukan pembangunan demokrasinya dibandingkan pembangunan ekonomi. Satu aja, kalau ada yang berhasil. Apakah Pak Menteri melihat bahwa narasi penolakan terhadap wacana untuk mengembalikan proses pemilihan kepala-kepala daerah ini yang tadi biayanya tinggi sekali gitu ya, kalau semua daerah bayangkan di Indonesia harus ada pemilihan langsung, itu justru karena dalam tanda petik trauma kita, karena kita justru pertama kali awal-awal itu nerapinnya adalah pemilihan oleh DPRD. Terbukti banyak transaksi politik di situ. Hari ini gampang memframing bahwa pemilihan langsung derajatnya lebih tinggi dibanding dengan memilih secara melalui perwakilan kita di DPRD. Karena di Indonesia nggak ada satupun sistem pemilu yang seragam. Memang kita seragam? Kan nggak. Problem ya, apakah sekarang partai politik mampu melakukan dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki? Kan enggak faktanya. Faktanya partai politik juga pragmatis sekarang. Siapa orang yang punya modal, punya basis suara, nggak peduli lu pintar, lu lu apa saja, nggak peduli. Partai politik dikerdilkan, negara tidak hadir. Pak Menteri, saya mau bahas mengenai kalau hari-hari ini sih banyak pihak perdebatannya sampai ini mau paket bentuk paketnya Omnibus Law atau kodifikasi. Tapi saya mau kita ngobrol ini nggak hanya soal formatnya apa, tapi substansinya, tujuannya. Kenapa sih undang-undang kepemiluan itu harus disatukan, mau itu dalam bentuk Omnibus Law atau kodifikasi. Pak Menteri, sudah ada peta jalan, sudah ada grand design untuk bisa benar-benar memperbaiki derajat demokrasi kita dengan mengharmonisasi berbagai peraturan perundangan bidang pemilu? Ya. Satu, karena bicara regulasi. Nah, sekarang kita udah bersepakat sama DPR bahwa yang namanya undang-undang pemilu, pemilu kada, dan yang lain-lain termasuk itu nanti menjadi usul inisiatif DPR. Tugas kami sekarang, saya sudah menugaskan kepada Dirjen PP, karena bukan Kementerian Hukum yang leading sektornya. Nanti leading sektor di pemerintah itu Kementerian Dalam Negeri. Ya. Oh, justru Kementerian Dalam Negeri ya? Dalam Negeri. Tugas kami tentu mempersiapkan menyangkut soal kajian nanti untuk kita bahas bersama dengan pemerintah seluruhnya. Karena kan nanti Menteri Dalam Negeri, Kementerian Hukum dari sisi aspek legalnya, kemudian Menteri Keuangan dari sisi aspek pembiayaan, kan bukan perkara mudah nih ya. Nggak sektoral ya? Nggak sektoral. Nah, karena itu sekarang lagi kami menyiapkan bahan terkait dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terakhir. Karena yang mewajibkan, karena kan bagus nih MK kali ini. Saya apresiasi MK. Karena MK tidak membentuk norma, membatalkan pasal ya. MK memerintahkan kepada pembuat undang-undang untuk membuat norma yang terkait dengan presiden threshold yang dibatalkan itu, supaya pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dengan pemerintah untuk membuat norma baru, tapi memberi pagar lima hal, bahwa threshold tidak boleh didasarkan kepada jumlah kursi ataupun jumlah perolehan suara nasional, okay. Kan itu yang penting. Tapi bukan berarti tiba-tiba Mahkamah Konstitusi buat norma seperti selama ini. Nah, kali ini menurut saya putusan itu benar. Terlepas suka atau tidak suka terhadap putusan itu, kali ini saya mengapresiasi putusan MK. Karena memang MK tidak boleh, bukan tugasnya membuat norma. Passive legislator seharusnya. Ya. Negative legislation. Kita berharap nanti bahwa keputusan MK itu merupakan sebuah keputusan yang final and binding. Ya, kami pemerintah dan presiden pun sudah menyatakan bahwa kita menerima putusan itu. Nah, karena ini menjadi usulan DPR yang lagi mempersiapkan. Tapi komunikasi Dirjen PP, kemudian dengan Kemendagri juga sudah kita jalani. Nah, kenapa? Apakah perlu modelnya Omnibus Law atau kodifikasi atau yang lain-lain? Buat saya itu nggak masalah. Karena bukan itu. Poinnya adalah substansinya yang penting. Kan kalau kayak seperti Omnibus, itu kan soal cara aja. Format kan? Itu soal format aja. Kalau dia bentuknya omnibus ataupun kodifikasi, omnibus ini lebih mudah karena dia boleh membuat satu undang-undang tertentu dalam satu keranjang yang sama walaupun berbagai macam
Tapi kalau kodifikasi kan hanya kumpulin jadi satu buku aja, ya kan? Nah, tapi apapun formatnya itu buat saya tidak penting. Tapi yang penting substansinya. Apakah nanti kita merancang sebuah undang-undang pemilu ataupun pemilu kada ini menjadi faktor kunci dalam mempertahankan ataupun meningkatkan status demokratisasi kita? Nah, ini perdebatan, kan? Orang boleh menganggap bahwa pemilihan langsung itu adalah bentuk partisipasi langsung kepada masyarakat dan sekaligus ukuran sebuah tingkat demokrasi itu lebih tinggi atau derajat demokrasinya lebih tinggi lah. Atau tidak. Tapi menurut saya tidak salahkan pendapat itu. Saya suka, saya benarkan. Tetapi di Indonesia apakah itu berlaku? Sekarang berlaku. Tapi apakah itu menggambarkan derajat demokrasi kita yang benar-benar substansial atau tidak? Belum tentu. Kenapa saya bilang belum tentu? Kalau di negara-negara maju, apalagi yang populasinya kecil, saya setuju. Orang tidak pergi memilih itu karena kesadarannya. Ya sudah, saya tidak mau gunakan itu kok. Itu muncul dari kesadaran pribadi. Kalau di Indonesia? Di Indonesia, masalahnya ada dua. Kita problem utama, dan ini yang lagi dikejar oleh Pak Presiden. Kenapa Presiden itu mau pertumbuhan 8%? Bukan tanpa alasan. Satu, Mbak boleh deh buka searching di Google ataupun di AI atau apapun. Dari sisi aspek demografi. Penduduk kita yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan yang berpendidikan SD, SMP, itu berapa banyak? Gimana kita mau bicara soal demokrasi? Bukan berarti saya mengecilkan bahwa mereka tidak. Ya kan, nanti ada korelasinya soal generasi ini. Ya saya mau jujur, kita bicara jujur soal itu. Kita untuk bicara konteks saat ini, menurut Pak ini. Menteri yang lebih tepat adalah? Karena itu, saya tidak bilang itu salah, pemilihan langsung itu salah. Tapi jangan juga bilang pemilihan perwakilan itu menjadi sesuatu yang salah juga. Kita itu debatable. Itu kan dunia bisa diperdebatkan dalam wilayah akademik. Ayo kita, bahwa apakah pilihannya langsung atau langsung, belum ada keputusan dari pemerintah. Masih berarti saat ini sampai saat ini masih saat ini itu baru wacana yang pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Golkar ya. Kemudian, tapi sebenarnya bukan hanya di Pak Bahlil, itu jauh sebelum itu pun juga sudah bergulir di masa pemerintahan jauh-jauh hari sebelumnya, setelah kita sekian lama sejak tahun 98 berada di demokrasi. Nah itu tadi demografi. Belum kita bicara gini rasio. Berapa banyak masyarakat kita, Mbak Pris lihat, makan bergizi gratis. Apa enggak nangis kita lihat mereka? Ada yang nggak makan. Dia pingin bawa makanannya, bawa balik ke rumah. Bagi dengan keluarga. Ya? Bagi dengan keluarga. Bahkan dia bilang, saya nggak makan Pak, ibu bapak saya belum makan. Data itu nggak mungkin berbohong. Berapa banyak orang yang kategori miskin, yang miskin ekstrim, dan hampir miskin. Kemarin BPS keluarkan data bahwa yang miskin ekstrim sekarang di Indonesia itu kurang lebih sekitar ada 24 juta orang. Dengan penghasilan di bawah 20.000 per hari. Kecil sekali ya. Mereka kita mau ajak soal demokrasi. Urusan perutnya aja belum selesai. Selesai itu. Itu yang ekstrim. Ya. Belum yang mendekati miskin. Kelas menengah kita yang semakin hari semakin jauh. Jadi buat kita, problematika kita itu adalah problematika bagaimana menyiapkan soal lapangan pekerjaan. Soalnya kan kita ada keterbatasan fiskal. Kalau kita negara maju, negara kaya, itu tidak perlu kita diskusikan. Karena semua tersedia. Sekarang pilihannya mau yang mana? Dengan anggaran pemilihan yang kita alokasikan kemarin ke KPU yang hampir 80 triliun. Sekarang aja dengan 71 triliun itu bisa memberi makan gratis kepada anak berapa juta orang, ya kan? Tapi bukan berarti saya membanding-bandingkan antara pembangunan demokrasi dengan ini. Saya hanya mau katakan ada realitas yang harus kita lihat. Bahwa ada keterbatasan fiskal.
Ya kan, soal pilihan politiknya, ya terserah. Itu kan tidak ada masalah. Tapi jangan lupa, tidak mungkin kita bisa melakukannya secara bersamaan. Saya bahkan nantang kawan-kawan, tunjukkan saya satu negara aja di dunia, satu aja, termasuk negara maju semua, yang mendahulukan pembangunan demokrasinya dibandingkan pembangunan ekonomi. Satu aja, kalau ada yang berhasil. Ini saya berdebat soal ini, itu dengan almarhum dan Buyut Nasution, pun saya masih mahasiswa, saya berdebat. Sampai hari ini nggak ada negara yang berani tunjukkan saya. Tidak ada satu pun teman yang berani tunjukkan saya. Tunjukkan saya ada satu negara di dunia yang mendahulukan pembangunan demokrasinya dibandingkan pembangunan ekonominya. Dan itu berhasil. Nggak ada. Amerika, emang dulu demokrasi pada saat dia memulai itu, ya kan? Negara-negara Eropa, emang semua langsung demokrasi. Kan termasuk kita terdampak. Mereka menjajah kita kok. Emang bicara demokrasi kalau itu kan enggak. Nanti setelah masyarakatnya sejahtera, kesadaran individualnya meningkat, demokrasi terbangun sendiri. Tapi perlu kita highlight juga, mungkin Pak Menteri tadi sudah sampaikan bahwa bukan berarti bahwa pemilihan secara tidak langsung itu juga tidak demokratis. Apakah Pak Menteri melihat bahwa narasi penolakan terhadap wacana untuk mengembalikan proses pemilihan kepala daerah ini yang tadi biayanya tinggi sekali gitu ya, kalau semua daerah bayangkan di Indonesia harus ada pemilihan langsung, itu justru karena dalam tanda petik trauma kita, karena kita justru pertama kali awal-awal itu nerapinnya adalah pemilihan oleh DPRD. Terbukti banyak transaksi politik di situ, maka kita mau secara ekstrim harus pemilihan langsung. Dan kemudian hari ini gampang memframing bahwa pemilihan langsung derajatnya lebih tinggi dibanding dengan memilih secara melalui perwakilan kita di DPRD maupun DPR. Makanya kan sekarang ini kan baru wacana semua nih, kan belum diambil keputusan, ya kan? Kita baru discuss, brainstorming, ya kan? Kan ada juga wacana, kenapa nggak kita buat klasifikasi dengan memperhatikan aspek demografi, Gini rasio, kemampuan fiskal daerah yang digagas oleh kawan-kawan juga yang lain termasuk Pak Mendagri, di mana kita boleh menyelenggarakan pemilu asimetris, ya kan, dengan memperhatikan beberapa hal. Menurut saya itu pilihan bagus. Kalau ada satu daerah IPM-nya, indeks pembangunan manusianya tinggi, fiskal daerahnya tinggi, potensi keamanannya, kerawanan sosialnya rendah, kemungkinan terjadi, ya nggak apa-apa dong pilkada langsung, ya kan? Kayak seperti DKI Jakarta, PAD-nya tinggi tanpa perlu intervensi dari pemerintah pusat, dia mampu lakukan itu, nggak apa-apa. Tapi untuk beberapa daerah lain tidak begitu. Daerah lain, kalau ada daerah IPM-nya tinggi, tapi fiskal daerahnya rendah, kemudian kerawanan sosialnya tinggi, ya untuk apa? Mending udah perwakilan, sambil nata nih. Kan kita lagi mencari bentuk nih, kenapa muncul wacana sekarang kita sudah berada di era pilkada maupun pemilu langsung. Tapi kenapa muncul wacana pilkada? Itu artinya kan ada pikiran bahwa ini ada masalah nih di pilkada langsung. Ada masalah yang berhasil diidentifikasi, sehingga perlu dicarikan solusi. Dan sekarang kita lagi bicara mengenai beberapa opsi solusinya. Nah, menurut saya itu penting untuk didiskusikan, untuk kita lahirkan. Karena di Indonesia nggak ada satupun sistem pemilu yang seragam. Memang kita seragam? Kan enggak. Papua kan enggak ya? Papua enggak. Kita mengenal sistem noken. Di daerah istimewa Yogyakarta nggak ada. Pokoknya sultan, dia langsung gubernur. Di Aceh kita berbeda, kan? Jadi apa masalahnya? Jadi saat ini pun sudah beragam mekanisme yang diterapkan. Iya. Gitu. Jadi tinggal pilihan politiknya, maksud saya kejernihan hati untuk melihat. Jangan, saya selalu bilang bahwa fiskal itu datanya kita lagi kesulitan. Fiskal, kan masalah ada dong, harus kita atasi nih. Sebagai bangsa kita harus yakin bahwa ini masalah yang muncul. Pilihannya mau kita membuat orang lain makan di luar kita yang sering bicara karena makan sudah tidak jadi masalah, atau menyelesaikan ini. Tapi sekaligus juga tuntutan demokratisasi tidak boleh dimatikan. Nah, pilihan-pilihannya kita cari, kita diskusikan.
Gitu, Mbak. Tapi tidak berarti bahwa akan ditarik ke titik yang akan ada pembatasan kan Pak Menteri, dalam arti bahwa tadi saya mengerti bahwa kita masih dalam kondisi, untuk konteks saat ini kita masih dalam kondisi yang perlu pembatasan dari segi anggaran, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan. Tapi bukan berarti bakal kita hidup susah kan Pak Menteri, enggak ya? Oh enggak dong. Sekarang kan banyak item, ada yang kita ingin capai di 2045. Kita pingin Indonesia emas menjadi negara maju. Menjadi negara maju, prasyaratnya itu kan banyak. Infrastruktur harus terbangun, SDM kita harus bangun. Yang 5 tahun sekali itu menghabiskan begitu, berapa banyak kalau kita penyiapan anak-anak milenial kita untuk bisa sekolah harus kita perbaiki, gizi masyarakat harus kita perbaiki. Kan itu menunjukkan cita-cita kita semua kan. Bukan hanya kita, bahkan itu perintah konstitusi. Menjadi masyarakat adil dan makmur, ya kan? Bukan tujuan bernegara kita itu. Nah, negara dalam hal ini adalah pemerintah berkewajiban untuk mencari yang terbaik untuk semua aspek, tidak hanya melihat satu aspek. Bahwa pemilihan langsung, saya setuju, itu salah satu ukuran bahwa tingkat demokratisasi kita, derajatnya itu lebih. Setidaknya dari sudut pandang partisipasi masyarakat. Tapi memang sekarang partisipasi masyarakat secara substansi memang pernah pusing tuh dengan yang dipilih. Kan banyak juga, pokoknya siapa yang kasih itu yang dia pilih, dia tidak peduli dengan apa yang 5 tahun. Kan banyak kan. Nah, itu tadi saya mau masuk tadi. Ini undang-undang berarti presidential threshold clear ya. Pemerintah sendiri mengatakan mengapresiasi dan akan taat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Undang-undang Pilkada tadi kita sudah bahas bahwa itu masih dalam wacana, kita masih mencari beberapa opsi terbaik untuk konteks saat ini. Itu harus perlu digarisbawahi ya Pak Menteri. Mengenai partai politik nih Pak Menteri, karena itu juga dari salah satu bagian dari undang-undang diharapkan bisa dikodifikasi maupun dimasukkan dalam bentuk Omnibus Law. Partai politik sudah sempat Pak Menteri, undang-undang partai politik sempat Pak Menteri sebutkan tadi. Apalagi Pak Menteri, karena balik lagi kalau soal bicara mengenai demokrasi, kan sebenarnya aktor utamanya adalah partai politik. Ada grand design yang disiapkan untuk membuat juga derajat demokrasi yang terjadi Ini kan yang memegang peranan paling penting saya sebutkan tadi, aktor paling penting adalah partai politik kita. Termasuk di dalamnya adalah tadi soal anggaran ya. Partai politik itu adalah jembatan antara orang yang mengharapkan sesuatu kepada tujuan tertentu dengan orang yang akan mewujudkannya, antara orang yang memilih dan orang yang memerintah. Itu kan jembatan, posisinya, bridge-nya itu di partai politik. Makanya institusionalisasi partai politik itu penting. Membangun kelembagaan partai politik penting. Bagaimana cara membangun mereka? Satu, partai politik harus dipastikan dia bisa melakukan kaderisasi dalam rangka rekrutmen calon-calon pemimpin. Mau di tingkat daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun nasional, apalagi nasional. Itu satu. Yang kedua, dengan melahirkan kader-kader seperti itu artinya kemudian seluruh kebijakan-kebijakan yang akan diambil, terutama di parlemen kah, atau kalau dia di eksekutif, itu sejalan dengan cita-cita proklamasi. Problemnya, apakah sekarang partai politik mampu melakukan dengan terbatasnya sumber daya yang dimiliki? Kan enggak, faktanya. Faktanya partai politik juga pragmatis sekarang. Siapa orang yang punya modal, punya basis suara, enggak peduli lu pintar, lu lu apa saja, enggak peduli. Jadi, yang penting bisa ambil kursi, bisa dapat kursi, lu masuk. Pak Menteri melihat itu sebagai fakta yang enggak bisa kita elakkan. Nggak bisa. Kenapa? Partai politik dikerdilkan, negara tidak hadir. Ini institusi ya. Coba, satu partai politik hari ini, itu negara hanya membiayai 1.000 per kepala. Ini basis hitungannya adalah perolehan suara ya? Perolehan suara.
Kalau ada satu partai politik, saya bicara yang besar aja ya, nggak usah yang kecil lagi, ya yang besar aja. Partai pemenang pemilu umpamanya dapat 15 juta suara, kali 1000, itu cuma 15 miliar setahun. Logik nggak kita membentuk partai politik nyiapin kader? Nggak cukup. Nggak relevan kita bicarain. Itulah kenapa saya bilang undang-undang partai politik itu penting. Negara tanggung jawabnya di mana? Saya mengusulkan dulu bahwa partai politik itu minimal, tapi harus ada kerelaan. Ini wacana, ini bukan sebuah keputusan. Ini pikiran apa yang muncul karena saya kan juga berasal dari dunia akademik, tapi sekaligus saya belajar untuk mempelajari fakta. Minimal partai politik itu bisa dibiayai, diambil dari APBN. Itu kurang lebih sekitar 0,5 sampai 1% untuk membiayai partai politik. Kalau partai politiknya murni, itu bisa betul-betul tidak perlu cari duit lagi. Dia kan nggak perlu cari funding, nggak perlu cari bohir. Dia nggak butuh tuh orang, dia harus cari kader terbaik. Yang memungkinkan terus kemudian terjadi transaksi, titip-titip kebijakan, ya kan? Kan itu faktanya kan. Kan itu tantangan kita sekarang. Mau selain partai politik, nggak bisa. Partai politik dilarang berusaha kok. Ada partai politik yang punya perusahaan? Kan nggak ada. Gimana mungkin mengharapkan partai politik itu sumbangan dari masyarakat? Masyarakatnya juga nggak mampu. Kita mau belajar dari Amerika, kampanye presiden semua sumbangan, masyarakat semua gotong royong. Dan itu dilakukan terbuka ya? Terbuka. Mereka bisa karena kehidupan sosialnya udah terbangun. Nah itu yang saya maksud, fakta-fakta sosial itu kadang-kala luput dari pengamatan ataupun mungkin tidak mau diucapkan hanya karena berdalih soal demokratisasi. Pokoknya pilkada langsung, oke deh, gitu. Nah, tapi tidak menyajikan fakta apa adanya. Kalau saya kan orangnya bicara apa adanya. Kalau seperti kita, saya Fritz, ya kita setuju pemilihan langsung. Karena buat makan udah nggak penting. Tapi bagi yang masih ngurusin perut. Penting. Mereka sadar kok siapa yang memimpin, kalau tidak punya hati yang niat yang tulus, pasti mereka juga nggak akan pernah berubah. Apatis. Itu fakta ya? Fakta. Ya kan? Nah karena itu, ayo kita jujur diskusikan. Ya, bukan sekedar hanya mau debat kusir di media. Ya. Buat saya itu udah lewat, ya udah lewat. Dulu jadi anggota DPR udah biasa ya. Udah biasa gitu. Nah, jadi ini sebuah tantangan. Tapi sekali lagi, ini bukan domain Kementerian Hukum. Ya. Tapi sebagai seorang politisi, saya wajib menyampaikan itu. Saya kan kader partai politik. Nah karena itu kita ingin membangun daripada partai politik itu penting. Karena tugas utamanya adalah menjembatani lahirnya kader-kader pimpinan-pimpinan baik daerah maupun nasional. Presiden, anggota DPR, menteri, gubernur, wali kota, semua pengambil keputusan. Nah kalau bayangkan, dia hanya lewat jembatan, hanya diusung oleh partai politik, tapi yang biayai orang lain, ya kebijakannya akan lain. Kan kita tidak boleh berharap sama orang. Kita syukur kalau ada pemimpin yang punya punya niat, tulus, integritas bagus. Itu nggak cukup. Kan? Kita harus membangun sistem, bukan meletakkan kepada orang per orang saja. Nggak bisa. Oke. Pak Menteri tadi sebut ini adalah RUU bidang kepemiluan ini adalah menjadi inisiatif DPR, ya Pak Menteri ya. Meskipun inisiatif DPR karena ada Dirjen Perundang-undangan di bawah Pak Menteri juga, kira-kira ada target kapan selesai omnibus atau kodifikasi? Targetnya harus tanya ke DPR kalau itu. Nah kayaknya saya harus wawancara anggota DPR. DPR yang harus ditanya karena itu sudah disepakati inisiatif mereka, kami nunggu sifatnya. Justru yang kami siapkan sekarang adalah kajian, ya. Sudah atau tengah dilakukan? Sementara dilakukan. Oleh Kemendagri juga pasti lakukan. Kalau di Kementerian Hukum juga kami lakukan. Tentu dengan studi beberapa pengalaman dari negara. Komparasi di beberapa negara dulu waktu nyusun undang pemilu yang lalu kan juga kita pergi nih. Ini menyangkut soal pembiayaan partai politik ya. Di beberapa negara maju, Jepang dibiayai, walaupun tidak seluruhnya.
Di negara berkembang juga ada yang dibiayai. Di Meksiko juga sama. Nah, ini hanya soal keberanian aja. Tetapi tentu karena ada program prioritas Bapak Presiden yang sudah terlanjur menjadi janji kampanye beliau, tetapi dengan efisiensi dan kesediaan semua teman-teman untuk melihat pemilu kita itu bisa lebih baik dan peran partai politik bisa lebih baik, maka tentu pilihannya salah satunya adalah tadi. Negara harus membiayai supaya seluruh pengambilan kebijakan di Republik ini tidak ditentukan oleh orang yang membiayai partai politik untuk ikut dalam kontestasi pemilu. Disitulah kehadiran negara diperlukan. Pak Menteri, selamat bekerja karena ini baru 100 hari, jadi nggak pas sebenarnya datang untuk nanya ada apa, tapi setidaknya kita tahu apa yang dilakukan oleh Pak Menteri selama. Kalau Pak Menteri lebih dari 100 hari dong ya, karena sebelumnya ada 2 bulan, Menteri Hukum dan HAM waktu itu sebelum dipisahkan. Selamat bekerja. Terima kasih. Banyak sekali bebannya, PR-nya banyak sekali, terutama bidang hukum. Jadi kami ucapkan terima kasih sudah menerima kami. Sehat selalu. Terima kasih Pak Menteri. Terima kasih Mbak Prit. Terima kasih.